Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis portofolio yang saya miliki. Sebelumnya, perkenalkan, saya Velia Adelawati dari Manajemen B 2017. Di sini saya akan membahas analisis fundamental dan teknikal pada emiten media Nusantara Citra atau MNCN. Kenapa saya memilih emiten ini? Karena menurut saya, pada situasi pandemi saat ini, harga dari MNCN relatif murah dan juga pada analisis fundamentalnya juga bagus. Sebelum membahas tentang analisis fundamental dan teknikal dari perusahaan MNCN, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan MNCN. Perusahaan Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN adalah perusahaan media terpadu di Indonesia. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan, dan pengoperasian 3 dari 10 televisi free-to-air nasional di Indonesia. MNCN memiliki 3 TV free-to-air atau VTA, yaitu RCTI, MNC TV, dan Global TV, serta 18 saluran yang dibuat dan diproduksi oleh MNC, yang disiarkan di TV berbayar. Saat ini, MNC juga memiliki bisnis berbasis media lainnya yang mendukung bisnis inti MNC. Bisnis tersebut terdiri dari radio, media cetak, manajemen talenta, dan rumah produksi. MNC didirikan pada tanggal 17 Juni 1997. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 2001. Selanjutnya, saya akan membahas analisis fundamental. Yang pertama, laba bersih dan pendapatan bertumbuh. Pada emiten media Nusantara Citra memiliki grafik laba bersih dan pendapatan yang bertumbuh pada neraca keuangannya dan memiliki nilai aset yang lebih besar dari total kewajibannya, sehingga perusahaan ini memiliki fundamental yang baik. Yang kedua, memiliki ROE lebih besar dari 15%. ROE yang sering digunakan oleh investor dalam menilai seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri yang telah diberikan oleh para pemegang sahamnya tanpa memperhitungkan utang dan lain-lain. Rasio ini juga menjadi salah satu prospek fundamental yang baik ke depannya. Di sini saya membandingkan dua perusahaan media lainnya, yaitu Intermedia Capital Tbk dan Elang Mahkota Teknologi Tbk. MNCN memiliki ROE yang lebih tinggi di antara kedua perusahaan tersebut, di mana MNCN memiliki ROE 21%. Semakin besar ROE, perusahaan semakin efektif mengelola modal untuk menghasilkan laba. Bisa dilihat dari gambar tersebut, Media Citra Nusantara Tbk memiliki ROE sebesar 21,24%, sedangkan Intermedia Capital Tbk memiliki ROE sebesar negatif 9,67%, dan Elang Mahkota Teknologi Tbk memiliki ROE sebesar negatif 24,79%. Dengan begitu, MNCN memiliki prospek fundamental yang baik untuk kedepannya. Selanjutnya, memiliki DER yang baik. Pada emiten media Nusantara Citra memiliki debt to equity rasio sebesar 42,46%. Menurut pandangan sebagian investor bahwa semakin besar DER yang dimiliki suatu perusahaan, maka beban bunga semakin besar tanpa diiringi kenaikan pendapatan. Yang keempat, memiliki EPS yang baik. Earning per share adalah rasio yang digunakan oleh investor untuk melihat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama periode laporan keuangan, biasanya 1 tahun per lembar sahamnya. Di sini, perusahaan MNCN memiliki EPS yang baik per tahunnya. Yang kelima, memiliki dividend yield yang baik. Dividend yield merupakan salah satu faktor yang diharapkan oleh para investor yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dividend yield juga bisa mengukur seberapa loyal mayoritas pemegang saham perusahaan. Dividend yield membandingkan antara harga yang dibayar investor dengan dividen yang dibagikan oleh mayoritas pemegang saham. Semakin tinggi angka dividend yield suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga loyal para investor. Dan yang terakhir, rutin dalam membagikan dividen.
Dividen merupakan return yang diharapkan oleh investor. MNCN ini cukup rutin dalam membagikan dividen. Selanjutnya, analisis teknikal. Bisa dilihat ini adalah grafik dari media Nusantara Citra Tbk selama 5 tahun sebelumnya dan sampai sekarang. Yang warna hijau ini moving average rendah dan warna merah ini moving average yang tinggi. Dimana ketika moving average yang kecil berada di atas moving average yang tinggi, maka mengindikasikan bahwa tren saham MNCM sedang uptrend. Walaupun mengalami penurunan yang cukup tajam pada akhir bulan Februari sampai Maret, fundamental perusahaan MNCN masih terbilang sangatlah bagus dalam jangka panjangnya. Dan adanya penurunan harga ke 930 merupakan momentum untuk membeli saham MNCN ini. Di sini terdapat portofolio yang saya miliki. Pada tanggal 23 April 2020, saya membeli satu lot MNCN dengan harga 920. Pada awal bulan Juni kemarin, saya mendapatkan bagi hasil atau bonus sebesar Rp3,06. Dan pada tanggal 8 Juni 2020, harga dari MNCN naik menjadi Rp1.010. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.